Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu tema, itu mari kita maju bersama. Kita akan petik dalil-dalil dan dasar dari apa yang menjadi tema kita. Kita akan petik dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, begitu juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebelumnya mari bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada akhir surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing orang-orang yang beriman menuju kesuksesan, keberuntungan dan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mengingat hidup kita ini merupakan perjuangan. Orang yang tidak berjuang akan tergilas oleh zaman, tersisih menjadi orang-orang yang sama sekali tidak berarti. Perjuangan hidup ini disebabkan karena kita merupakan khalifah Allah di muka bumi. Allah amanatkan kehidupan kita di bumi ini kepada umat manusia. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya agar manusia memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup ini. Suatu kakek dan nenek kita di surga, mereka tidak perlu berjuang. Semua tersedia. Apa yang mereka ingin makan, yang mereka ingin minum, semuanya mereka dapatkan tanpa susah payah. Tapi karena pelanggaran yang mereka lakukan, agar menjadi pelajaran bagi keduanya, bagi kita untuk tidak percaya kepada janji-janji manis syaitan. Karena kalau kakek kita tidak punya pengalaman di surga, akan mengalami apa? Akan mengalami perangkap syaitan berulang kali. Tapi karena percaya kepada bujuk rayu syaitan, membuat dari tempat yang mulia diturunkan ke bumi. Berarti bumi ini sebetulnya merupakan penjara. Penjara. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Sebagian orang beranggapan hadis ini menunjukkan agar kita hidup di dunia ini miskin, melarat, bodoh dan mundur. Padahal bukan begitu maksudnya. Bagaimanapun kamu senangnya dalam kehidupan dunia, bagaimanapun suksesnya kamu, mulianya kamu, dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan untuk orang yang beriman, dunia ini penjara. Tapi sebaliknya, dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan orang-orang kafir, bagaimanapun menderitanya mereka, dibandingkan neraka yang mereka akan masuki, dunia merupakan surga bagi mereka. Oleh karena itu saya ingat sebuah kisah ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengendarai kuda dengan pakaian yang cukup baik, ya, berjumpa dengan seorang Yahudi, kebetulan amat miskin. Lalu si Yahudi mengatakan, ala rislik, coba kamu berhenti. Saya ingin bertanya kepada kamu. Kakek kamu mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi kenyataannya saya yang kafir hidup merana menderita, sedangkan kamu yang beriman hidup dalam kesenangan dan kemuliaan. Dijawab oleh beliau, kamu salah memahami maksud hadis ini. Hadis ini mengingatkan orang yang beriman untuk tidak merasa puas dengan kehidupan dunia. Karena bagaimanapun kamu senangnya dalam kehidupan dunia, semuanya bakal dihisab oleh Allah. Dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan untuk orang yang beriman, dunia ini tempat hukuman dan penjara. Oleh karena itu ketika kakek nenek kita turun ke bumi, mereka tertawa menangis. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka bersedih, menyesal karena percaya kepada syaitan. Meninggalkan tempat yang mulia, berdiam di tempat yang berstatus sebagai penjara dan ujian bagi mereka. Saya ingin tanya pada anak-anak sekalian, waktu bayi lahir ke dunia tertawa atau menangis? Jangan sampai pada saat kita meninggal dunia, kita juga dalam keadaan menangis, orang di sekeliling kita bersorak gembira karena kepergian kita. Kenapa? Karena hidup di dunia kita membuat orang menderita. Tapi kalau kita lahir ke dunia menangis, waktu kita meninggalkan dunia kita tertawa bahagia, karena kita melakukan amal-amal soleh, orang di sekeliling kita menangis berduka karena perpisahan kita. Ini merupakan pertanda kemuliaan. Jadi bagaimanapun senangnya, suksesnya, meraih gelar yang begitu mulia, dunia tempat kita diuji oleh Allah dan akan kita pertanggungjawabkan semua hisab kita. Maka dalam perjuangan hidup ini, Allah ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Karena tidak mungkin hari ini sekalian kita akan dapat sukses melalui perjuangan ini tanpa sabar. Bukan hanya kita bersabar, tapi wasabiru. Apa arti wasabiru? Kalau isbiru bersabarlah, kalau sabiru menunjukkan musyarakah. Kamu kalau menyaksikan saudara kamu, teman kamu lagi frustasi, lagi lemah menghadapi cobaan, jangan berdiam. Berikan motivasi buat dia untuk bersabar. Jadi kamu bersama-sama ikut merasakan penderitaan dia, di saat senang kamu juga berbagi dengan kesenangan yang Allah berikan pada kamu. Karena kata sabara yusabiru wazannya fa'ala yufa'ilu. Kalau jalasa ya jelisu artinya duduk. Ya. Ijlis duduklah kamu, tapi kalau jalasa yujalisu, kita apa? Duduk bersama-sama menjadi teman duduk kita. Boroba ya beribu memukul, kalau boroba yubaribu saling memukul. Jadi isbiru sabarlah, wasabiru artinya apa? Hendaklah kita
selalu berupaya untuk mengingatkan saudara kita yang mengalami ujian agar bersabar. Di saat dia butuh bantuan, kita membantu mereka. Karena kelemahan, kehancuran yang terjadi pada saudara kita merupakan kehancuran bagi diri kita. Sama dengan orang di sebelah rumah kebakaran, rumahnya kita duduk berpangku tangan, sebentar lagi api akan membakar rumah kita. Maka kita harus tahu bahwa kita ini satu umat, bukan hidup secara individual, tapi merupakan satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Oleh karena itu Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan pada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah kamu kerjasama dalam perbuatan dosa atau berbuat aniaya pada orang lain. Begitu kita sekali berbuat zalim pada orang, berarti kita buka diri kita untuk menerima kezaliman dari orang lain. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, sebagaimana perbuatan kamu, kamu akan terima balasan kamu. Ketika saudara-saudara Yusuf berjumpa dengan Yusuf, dulu mereka mulia, bahkan memasukkan Yusuf ke dalam sumur hingga dijual di pasar perbudakan. Mereka menguasai dan memonopoli ayah mereka. Akhirnya zaman berubah, mereka yang datang berulang kali memohon pertolongan Yusuf. Sampai pada akhirnya Yusuf berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi id antum jahilun. Kalian ingat tidak apa yang dulu kalian perbuat pada Yusuf dan saudaranya ketika kalian dalam keadaan bodoh? Qalu a innaka la anta Yusuf. Begitu Yusuf mengungkap rahasia ini yang diketahui hanya mereka dan Yusuf, mereka mengatakan, kamu kalau begitu benar-benar Yusuf. Hati mereka sudah curiga, wajahnya mirip. A innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Yusuf langsung menjawab, betul saya Yusuf dan ini saudara saya. Allah telah melimpahkan anugerahnya kepada saya. Lalu beliau jelaskan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja, bukan hanya Yusuf, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bersabar dalam perjuangan hidup ini, tetap jalan di jalan Allah, Allah tidak akan sia-siakan orang yang berbuat kebajikan. Dari budak yang dijual belikan di pasar menjadi orang terhormat, kemudian menjadi pemuka yang menyelesaikan problema yang akan dihadapi oleh rakyat Mesir, yaitu kelaparan selama 7 tahun. Padahal pernah mendekam dalam penjara, bukan karena perbuatan dosa, karena dia ingin mempertahankan imannya tidak terjerumus oleh bujuk rayu syaitan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Rabitu begini, rabato yarbitu itu mengikat. Kalau rabitu bukan hanya kita dipegang sama orang, kita juga megang. Jangan berupaya kita melepaskan diri apa? Dari saudara kita. Kalau saudara kita dalam keadaan jatuh, bangunkan. Lemah, kita dukung dia. Begitu juga pada saat dia senang, kita ikut senang bersamanya. Warabitu. Penutupnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, jaga perintah Allah dan petunjuknya agar kalian meraih kesuksesan. Jadi pertama sabar, kedua kita juga mengajak saudara-saudara kita yang mengalami cobaan untuk bersabar, membantu, mendukung saudara-saudara kita dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian warabitu, dan kita saling ikat mengikat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Dengan rahmat Allah, Allah membagi-bagikan karunia-Nya, potensinya berbeda-beda. Ada yang diberikan harta,
Ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan kekuatan, ada yang diberikan kedudukan. Allah tidak berikan ilmu kepada seseorang untuk membuli saudaranya, tidak berikan kekuatan untuk menindas saudaranya, tidak berikan kekayaan untuk memperbudak orang-orang miskin. Begitu juga Allah tidak berikan kedudukan untuk menginjak orang-orang yang di bawah. Tapi Allah bagi-bagikan potensinya agar bisa bekerja sama. Yang berilmu mendidik yang bodoh, yang kuat membantu yang lemah dan melindunginya, yang kaya mensejahterakan mereka-mereka yang butuh, yang memiliki kedudukan jabatan bagaimana dengan jabatannya mereka mengabdi kepada Allah. Itu merupakan syukur seorang yang diberikan nikmat pada Allah. Allah berfirman melalui lisan Musa, wa idh ta'adzana rabbukum. Dalam bahasa Arab ta'adzana itu artinya mengumumkan. Adzan pengumuman. Wa idh ta'adzana rabbukum, ketika Tuhan kalian mengumumkan dan menyeru, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian benar-benar bersyukur maka aku akan benar-benar betul-betul menambahkan nikmatku atas kalian. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian ingkar maka azabku amat-amat pedih. Jadi kalau yang kaya bersyukur, berbagi dengan yang tidak mampu, mendukung perjuangan, yang berilmu berbagi dengan ilmunya, bukan membuli yang di bawah. Yang diberikan apa? Kekuatan juga melindungi yang lemah, yang diberikan jabatan menggunakan jabatannya betul-betul apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau mereka lakukan, mereka bersyukur. Kalau mereka berkhianat, tidak menjalankan semua itu, maka mereka tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan janji dari Allah. Tapi yang terjadi sekarang, yang berilmu membuli yang bodoh, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin. Sudah kaya, masih tega mengambil dari keringatnya orang-orang miskin. Bayangkan coba, sudah kaya, diberikan jabatan, dapat jaminan hidup, gaji yang diterima, kendaraan, listrik dibayar oleh pemerintah, tapi subhanallah masih tega mengambil dari rakyat yang susah. Orang-orang yang berkhianat seperti ini, kalau lepas di dunia, tidak akan lepas di hari akhirat nanti. Dan orang-orang yang zalim, tempat mereka betul-betul neraka yang paling dasar. Tapi seorang pemimpin yang adil, mereka orang yang pertama dinaungi Allah ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Fi al-imamul adil fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika di padang mahsyar yang pertama dipanggil oleh Allah imam yang adil. Sedangkan yang pertama akan menghadapi penderitaan, siksaan dan dasar api neraka seorang pemimpin yang zalim. Cuma sayang para pemimpin di atasnya tidak menyadari bahwa ini merupakan amanat dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu masing-masing mencalonkan dirinya walaupun tidak mampu. Pepatah bilang masing-masing mau makan daging walaupun giginya nggak ada sama sekali. Nah, para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran pada surah Taubah ayat 71. 72. Surah Taubah 71, 72. Kita lihat. Allah memberikan gambaran mengenai masyarakat Islam seperti yang tadi dijelaskan. Mari bersama-sama kita maju. Kalau kita mengarungi samudra menggunakan sampan, satu sampan isinya 5-6 orang mengarungi samudra, apa yang terjadi? Mengarungi samudra India, bukan danau ini, samudra India. Atau Pacific Ocean, hancur nggak? Seharusnya bersama-sama kita naik bahtera. Ini umat Islam untuk menonjolkan dirinya atau kelompoknya walaupun sampan kecil nggak jadi soal. Bukan hanya demikian, bahkan apa? Saling menombak lagi, saling menyerang. Seharusnya kita bangkit bersama-sama. Kita saling mengingatkan kalau ada kesalahan, kalau ada yang buruk, tutupi auratnya. Nah, pada surah Taubah ayat 71 Allah berfirman, ini merupakan ayat yang paling indah yang memberikan motivasi buat saya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum
awliya'u ba'din. Di sini Allah memberikan definisi tentang masyarakat yang beriman. Orang yang beriman, baik pria maupun wanita bersama saudara-saudari mereka yang beriman, tidak dikatakan beriman kecuali kalau sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Kata wali artinya apa? Wali murid yang bertanggung jawab kan terhadap murid kan, yang membiayai, yang memberikan pendidikan dan nafkah. Jadi orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain, yang kuat menjadi wali yang lemah, yang berilmu menjadi wali yang bodoh. Kemudian yang kaya menjadi wali yang miskin. Nah kalau yang kaya kikir dengan hartanya, yang kuat egois peduli hanya terhadap dirinya, begitu juga yang diberikan jabatan, kedudukan maupun ilmu, apa jadinya bangsa negara kita ini? Kita mayoritas Islam, tapi produktivitas kerja kita paling rendah. Kita kalah sama Singapura yang dekat, kalah sama Malaysia. Padahal dulu Malaysia cari guru dari Indonesia. Zaman kita dulu di Mesir, dari pihak kedutaan Malaysia menghubungi pelajar-pelajar Indonesia yang baik untuk ngajar di Malaysia. Bahkan tahun 70 sekian, mereka cari guru SD, SMP dari Indonesia. Mereka belajar di UI, baik dokternya maupun dalam bidang perminyakannya. Sekarang mereka lebih unggul di depan karena mereka lebih bersatu. Sedangkan kita bersepakat untuk tidak bersatu. Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf, kerjasama untuk memperjuangkan yang ma'ruf. Kata ma'ruf ini kata yang mencakup makna yang luas. Semua kebajikan, semua kebaikan yang kembali kepada bangsa, negara, kepada umat namanya ma'ruf. Sedangkan kata mungkar, wa yanhauna 'anil munkar, mencakup semua perilaku, perbuatan, sikap, kebijakan yang membawa kehancuran bagi bangsa, negara dan umat namanya mungkar. Dan fitrah manusia mengingkari hal ini. Jadi umat yang beriman ini bekerja sama menegakkan yang ma'ruf, bekerja sama juga menumbangkan yang mungkar. Wa yuqimuna shalah, salatnya pun berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Jangan bilang imamnya orang NU, kita enggak makmum di belakangnya, atau imamnya orang Muhammadiyah atau orang Persis. Ini semua merupakan nama-nama yang tidak ada pada masa Nabi kita. Yang ada Islam dan Muslimun. Kita makmum di belakang saudara kita yang beriman. Wa yu'tuna zakah, juga bersama-sama mengumpulkan zakah, kemudian dikeluarkan secara bersama-sama, hingga jangan sebahagian dapat lebih banyak, sebahagian lagi nggak dapat apa-apa sama sekali. Secara kolektif dikumpulkan, jadi masing-masing bukan dapat 100.000, yang butuh modal dapat modal, yang butuh perbaikan rumah dapat perbaikan rumah, biaya pendidikan dapat biaya pendidikan. Pada zaman Rasul dulu, zakat dibagi 8 golongan. Fakirnya tercukupi, orang miskinnya tercukupi, yang berhutang tercukupi, biaya perjuangan tercukupi, orang-orang mu'alaf yang mau diajak masuk ke dalam Islam juga ada dananya. Kalau sekarang dana yang dikumpulkan pada umat Islam begini banyak, untuk fuqara wal masakin nggak cukup. Aneh nggak? Padahal di Yaman ketika para sahabat Nabi mengumpulkan zakat, dibagi-bagikan dari orang-orang yang kaya untuk yang miskin, mereka bawa ke Madinah kelebihan zakatnya. Akhirnya Rasulullah bilang, kalian adalah pengumpul zakat, bukan penarik pajak. Diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang miskin. Dijawab oleh mereka, ya Rasulullah, ini sudah berlebihan. Ini kelebihan dari apa yang kita bagikan mereka. Padahal jumlah umat Islam masih lebih sedikit. Kalau sekarang, non-muslim bisa bagi-bagiin supermi, bagi-bagiin beras, bagi-bagiin beasiswa. Jumlah mereka sedikit, kita banyak. Kita orang Islam yang begini banyak, di sekeliling kita banyak orang yang berada pada kondisi yang susah. Apalagi sekarang ini, segelas 2 gelas berarti. Beras, segelas 2 gelas berarti. Tapi orang tega merokok sebungkus 2 bungkus, berapa harganya? Kalau uang rokoknya dibagikan untuk beras, bisa dapat satu keluarga paling enggak apa? Paling enggak setengah liter. Rokok berapa harga sekarang? 20.000. Kalau 2 40.000, 4 liter. 4 liter dibagi berapa? Kalau setengah liter per keluarga, seliter per keluarga, 4 keluarga. Boleh enggak dia rokok? Pada orang banyak yang butuh.
Kan zalim. Nah, satu orang seperti bagaimana kalau jumlah perokok sebanyak 50 juta muslim dikalikan 40 ribu berapa kira-kira? Uang yang begitu besar. Tapi untuk bangun masjid masih kerincing-kerincing di pinggir jalan. Ini merupakan fakta yang menyedihkan luar biasa. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka bersama-sama mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka orang-orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ketika kita bicara mengenai produktivitas setiap bangsa, Indonesia termasuk yang paling akhir bersama Filipina, bersama Bangladesh, bahkan mungkin Bangladesh lebih baik. Dan uniknya produktivitas kita ini kebanyakannya bukan mengalir kepada bangsa, kebanyakannya mengalir kepada pengusaha-pengusaha asing. Kalau produktif tapi dalam bidang yang merugikan kita, bukan produktif namanya. Nah seterusnya apa? Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah janjikan bagi orang yang beriman, pria maupun wanita yang seperti itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha, wa masakina tayyibatan fi jannati adnin, wa ridwanum minallahi akbar. Allah janjikan untuk orang yang beriman, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang bermacam-macam kekal di dalamnya, belum lagi tempat kediaman yang abadi di taman-taman surganya. Ada lagi yang lebih indah. Di samping kediaman yang indah, wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah jauh lebih besar dari semua itu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ini ayat 71 72 suratul Baqarah, surat Taubah. Subhanallah, pada ayat 73 surah Al-Anfal bunyinya apa? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir, apapun agamanya, mereka bekerja sama, saling mendukung, saling menopang. Orang-orang kafir satu sama lain bekerja sama, saling menunjang, saling mendukung. Illa taf'alu, kalau kalian tidak lakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, terjadi fitnah yang dahsyat di muka bumi dan kerusakan. Subhanallah, kita mayoritas di negeri kita untuk ngangkat pemimpin yang adil, yang soleh aja gak bisa. Padahal kita mayoritas. Kenapa? Kita berpecah belah, mereka bersatu. Karena mereka bersatu mereka menang, karena kita berpecah belah kita kalah. Yang memecah belah kita apa? Kita heran kalau yang memecah kita merupakan hal-hal yang prinsip masih masuk di akal. Kita harus bedakan dalam agama kita ini ada yang namanya syariat yang datang dari Allah dan pasti dari Rasul. Pasti. Karena dari Rasul terkadang ada 2-3 riwayat. Kalau yang bersumber dari ijtihad manusia, interpretasi manusia yang namanya fikih, atau dari riwayat yang berbeda, ini merupakan hal orang yang harus berlapang dada. Salat kita 99% sama. Paling yang berbeda hanya masalah-masalah furu'. Seharusnya kita saling mendoakan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tanpa kebersamaan mustahil kita akan menang. Nah, anak-anak sekolah sekarang ini harus betul-betul apa? Bekerja sama, saling membantu, saling membangun, dan jangan saling menjatuhkan. Dan sebagai penutup, saya ingin bawakan sebuah kisah motivasi, mungkin sebagian besar pernah dengar. Tapi saya merasa, walaupun saya ulang cerita ini bagi saya, merupakan cerita yang menarik. Bagaimana kecintaan seorang guru terhadap murid-muridnya. Seorang guru mengajar di satu sekolah menengah. Tahu-tahu salah seorang murid tampil ke depan mengatakan, Pak Guru, saya punya jam tangan hilang. Pernah dengar? Ini kita dengarkan bersama-sama. Si guru mengatakan, silahkan kalian semua menghadap ke dinding. Mulai si guru memeriksa kantong muridnya satu persatu hingga dia menemukan jam di salah satu kantong muridnya. Si murid beranggapan dia akan dipermalukan di muka umum. Si guru setelah menemukan jam,
duduk kembali ke kursinya, kemudian berkata pada murid, silakan kalian berbalik. Yang kehilangan jamnya silakan ambil. Dia tidak sebutkan siapa pencurinya. Ini peristiwa, subhanallah, merupakan peristiwa yang sederhana. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian, ketika si guru sedang menghadiri satu acara, salah seorang pemuda menghampiri dirinya. Pak Guru, saya murid Anda, Bapak ingat saya apa tidak? Si guru karena muridnya cukup banyak, dia mengatakan saya lupa. Saya dulu yang pernah melakukan pencurian. Tapi guru tidak permalukan saya, mulai saat itu menjadi pelajaran, peringatan buat saya. Dan saya berubah, dan saya sekarang menjadi orang sukses karena kebaikan guru. Si guru mengatakan, saya tidak kenal kamu. Pada saat saya memeriksa kantong murid masing-masing, saya juga menutup mata, agar tidak tahu dan tidak mengenali siapa yang mencuri. Ini pelajaran buat kita semua bagaimana si guru dengan kecintaannya menutupi kejelekan siapa? Kejelekan saudaranya. Nah, kasus yang sama, seorang menjumpai temannya melakukan perbuatan zina. Si teman menutup mata, kemudian dia pergi. Ketika suasana dalam keadaan baik, dihampiri orang tersebut. Ya akhi, saya melihat kamu melakukan perbuatan yang memalukan dan membahayakan kamu. Alhamdulillah, Allah hanya perlihatkan pada saya, tidak perlihatkan pada yang lain. Saya berjanji untuk menyimpan rahasia ini. Tapi saya minta pada kamu, bertaubatlah pada Allah. Ittaqillah. Sekarang baru satu orang yang melihat, bagaimana kalau orang banyak melihat perbuatan kamu? Kamu dipermalukan, keluarga kamu dipermalukan. Akhirnya orang ini menangis, langsung dia bertobat. Tapi kalau kita permalukan dirinya, pasti apa? Dia bakal mengatakan sudah kepalang basah. Bahkan bisa aja syaitan membangkitkan emosi kesombongannya, betul enggak? Jadi guru terhadap murid-muridnya jangan pernah mempermalukan. Kalau dia melihat kesalahan muridnya, panggil langsung, berikan nasihat dan simpan rahasianya. Kecuali kalau sudah berulang kali diberikan kesempatan dan perbuatannya merugikan, membahayakan orang lain, maka dalam hal ini ada kebijakan yang harus diambil. Tapi selagi sifatnya pribadi, tutupi. Allah paling menyukai hamba-hamba yang suka menutupi aurat orang lain. Jadi dari pelajaran-pelajaran kita ini, kita ingin bersama-sama anak-anak kita yang sekarang pada usia-usia sekolah, 10 tahun lagi semuanya sudah apa? Dan 10 tahun tidak terasa lama. Kita ini kalau bisa balik lagi, seperti masa sekolah, kita akan belajar lagi. Kemalasan kita, waktu yang kita buang dulu, kalau bisa kita gantikan. Tapi ternyata kita sekarang sudah berusia di atas 60. Sudah berada pada antrian orang-orang yang menunggu panggilan Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, petunjuknya atas kita semua. Anak-anak kita keluar bersama guru-guru yang mengajar, mendidik, akan meraih kemuliaan dunia dan akhiratnya. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.